Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa bertemu untuk pertemuan kita yang pertama. Mohon maaf sebelumnya karena untuk dua pertemuan kita terpaksa ditunda. Jadi insya Allah nanti untuk dua perkuliahan yang terdahulu kita kan sudah melakukan dua agenda ya. Padahal melakukan kita tanggal 16, jadi nanti insya Allah kuliah penggantinya akan kita usahakan hari Senin atau hari Rabu. Nanti kita sepakati ya. Kalau seandainya teman-teman nanti ada waktu luang untuk pekan depan hari Senin atau hari Rabu, maka kita akan bisa mulai untuk perkuliahan yang kedua ya. Jadi nanti akan saya koordinasikan dengan Mbak Nadia. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai membahas untuk kontrak perkuliahan kita. Baik, apakah slide saya sudah bisa terlihat? Ampun, Pak. Sudah, Pak. Bapak. Baik, untuk memulai perkuliahan kita, mari kita membaca doa sebagaimana yang biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah wa abauna wa rijaluna wa salafuna salihun. أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخير الدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتباءه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amin amin ya rabbal alamin ya mujib as-sailin ya sami'u ya basir. Mungkin
Sekilas karena semester lalu kita sudah pernah bertemu, jadi insya Allah tata tertibnya relatif tidak akan ada perbedaan, tapi sekedar untuk mengingat kembali, karena materi kita memang untuk pertemuan pertama adalah untuk kontrak perkuliahan. Oleh karena itu kita akan mulai satu persatu. Yang pertama pastinya adalah kegiatan perkuliahan diawali dengan pembacaan tamasul seperti yang barusan kita lakukan, dan juga dengan niat belajar dan mengajar, dan juga diakhiri dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Untuk doanya mungkin semester ini akan kita agak panjang, karena memang banyak sekali doa-doa yang sangat eman kalau kita sampai lewatkan sebelum kita mengulangi atau sebelum kita mengamali pembelajaran. Ya, kita belajar tidak banyak, karena kita perpakannya hanya bertemu selama 2 SKS. Belum nanti kalau dikurang-kurangi sama keterlambatan dan sebagainya, jadi kita belajar relatif tidak terlalu lama. Oleh karena itu, jangan sampai hal yang kita pelajari secara singkat ini menjadi sia-sia atau menjadi kurang berkah. Oleh karena itu, kita akan selalu mengawali pertemuan kita dengan membaca doa. Jadi nanti juga mohon disiapkan untuk kelompok presenter. Ya, kelompok presenter yang pertama khususnya mohon untuk waktunya, waktu di awal itu selalu disiapkan untuk presentasi. Maaf, untuk pembacaan doa. Jadi nanti jaga-jaga kalau misalnya ada rekan-rekan kalian yang tidak belum mempersiapkan pembacaan doanya atau belum hafal, jadi bisa kita baca bersama-sama. Ya. Kemudian juga nanti mohon untuk kelompok timer, ya, kelompok timer akan nanti semester ini akan ada kelompok timer. Jadi kelompok timer itu tidak memasukkan pembacaan doa untuk durasi presentasi intinya. Jadi doa itu di luar daripada presentasi utamanya. Nanti akan saya terangkan di belakang terkait siapa itu timer, siapa itu notulis, dan juga presenter dan petugas yang lainnya. Kemudian mahasiswa dan mahasiswi diwajibkan menggunakan pakaian sopan sebagaimana yang kita sepakati semester lalu. Maka sopan dalam hal ini adalah menutup aurat dan tidak transparan, ya. Jadi menutup aurat dan transparan itu adalah sopan. Jadi teman-teman seandainya menggunakan kaos oblong dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak ada masalah bagi saya. Kemudian mahasiswa-mahasiswi tidak diperkenankan memakai sandal baik waktu mengikuti perkuliahan dan ini kalau untuk umum. Tapi kalau di kelas saya persilakan untuk rekan sekalian menggunakan sandal, ya, tapi mohon untuk menggunakan kaos kaki, ya. Pada waktu perkuliahan semua handphone harap dalam keadaan mati. Jadi bukan mati, maaf, ini bukan mati tapi silent, ya. Jadi seandainya pun nanti teman-teman terpaksa harus berkomunikasi dengan pihak lain di luar kelas, maka saya perkenankan, tapi mohon untuk senantiasa menjaga kekhusyuan atau ke ketenangan di dalam kelas. Dalam banyak hal, insya Allah saya sangat fleksibel. Jadi rekan-rekan sekalian insya Allah sudah memahami semester kemarin. Mungkin kalau tapi untuk masalah gangguan ketenangan atau berisik dan sebagainya di luar presentasi, di luar pertanyaan, maka mohon untuk bisa diminimalisir. Kemudian mahasiswa wajib hadir minimal 75%. Berarti kalau kita punya jatah semester ini adalah 16 pertemuan, maka berarti mohon diusahakan untuk teman-teman hadir minimal 13 kali pertemuan. Karena nanti masing-masing pertemuan itu ada penilaiannya. Jadi kalau teman-teman kemarin yang sudah puas dengan nilai ketika mata kuliah semester kemarin, mohon semester ini untuk lebih serius mengikuti perkuliahan, karena diniati bersama-sama hadir kuliah itu adalah amanah dari orang tua kita, ya. Jadi karena orang tua kita sudah mengizinkan kita untuk berkuliah, beliau sudah bekerja keras untuk mencari nafkah untuk membiayai perkuliahan kita. Jadi salah satu wujud amanah kita terhadap amanah dari orang tua kita adalah menghadiri perkuliahan, ya. Kalaupun misalkan nanti perkuliahan kita kurang maksimal atau lain sebagainya, jadi itu tidak menjadi alasan bahwa teman-teman nanti menjadi tidak hadir perkuliahan, ya. Mungkin pengecualian kalau seandainya memang nanti kita kuliah pengganti, yang mana kalau ada kuliah pengganti itu berarti kesalahannya ada di saya, karena saya mungkin ada kegiatan yang mendadak yang sangat penting seperti hari ini, saya terpaksa harus mengajukan menjadi lebih pagi karena ada kegiatan nanti, yang mana itu mungkin nanti akan ada keringanan karena itu kesalahan dari saya. Tapi kalau misalkan memang kita kuliah di jadwal reguler, mohon teman-teman untuk berusaha sebisa mungkin untuk hadir perkuliahan. Meskipun teman-teman memiliki jatah untuk tidak hadir sebanyak 3 kali. Kemudian, ya, untuk semester ini insya Allah tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS. Jadi mohon untuk teman-teman sekalian untuk ketika kita sepakati untuk UTS dan UAS, maka teman-teman harus konsisten dengan jadwal itu. UTS dan UAS semester ini berbeda dengan UTS sama UAS semester kemarin. UTS dan UAS soal ini soalnya sudah fix pasti adalah sejumlah 40 soal, yaitu 25 soal multiple choice, 10 soal jawaban pendek, kemudian 5 soal jawaban panjang. Semua soal UTS akan online dan durasi waktu pengerjaannya tidak seperti semester kemarin, karena semester ini saya usahakan untuk lebih profesional.
Jadi semester ini UTS dan UAS kita batasi dengan waktu yang sama dengan jumlah SKS kita, yaitu 2 SKS berarti 2 kali 50 menit, berarti 100 menit total untuk durasi UTS dan UAS kita. Pengecualian seandainya nanti ada apa namanya, ada kita misalkan saya belum lihat jadwalnya. Kalau UTS dan UAS nanti bertepatan dengan bulan Ramadan, mungkin UAS tidak akan di bulan Ramadan, tapi mungkin UTS mungkin nanti ada peluang untuk bersama dengan bulan Ramadan. Jadi kalau untuk Ramadan ya kita nanti akan kondisikan karena Ramadan kan pertemuan per SKS-nya menjadi lebih singkat. Kemudian insya Allah semester ini juga makalah laporan praktikum nanti saya mohon untuk dikumpulkan dalam bentuk dua file, yaitu dua format, yaitu soft copy dan juga untuk hard copy-nya. Untuk hard copy mohon dikumpulkan untuk setiap hari H. Jadi sebelum presentasi mohon untuk dikumpulkan hard copy-nya. Sehingga saya akan memberikan feedback terhadap hard copy itu paling lambat adalah 1 pekan atau mungkin 2 pekan dari presentasinya. Dan setelah nilai-nilai ini saya berikan ke jenengan semuanya, jenengan sekalian akan saya beri waktu selama 1 pekan atau 1 minggu untuk memberikan komplain seandainya memang ada komplain terkait penilaian tersebut ya. Karena untuk semester ini nilai makalah bukan saja dari saya dosen, tapi nanti juga akan dibantu oleh kelompok yang namanya kelompok pembanding, yaitu kelompok yang bertugas untuk mereview makalah dari kelompok presenter. Itu kurang lebih tata tertib perkuliahan kita, jadi insya Allah akan semuanya sama dengan semester kemarin. Hanya saja juga tambahan terakhir, semua tugas yang ada di semester ini tidak perlu lagi dikirimkan ke WhatsApp saya, tapi langsung dikirimkan nanti melalui link Google Form yang akan saya buatkan di setiap pekannya. Jadi silakan teman-teman mengunggah semua tugas, baik itu resume, baik itu makalah, melalui link yang akan saya sampaikan, tentunya dengan format nama yang nanti akan kita sepakati di slide berikutnya. Lantas setelah semester kemarin kita belajar bersama dengan untuk mata kuliah yang sebenarnya bukan keahlian saya, karena keahlian saya sebenarnya adalah hewan tingkat tinggi ya, atau hewan-hewan khususnya mamalia. Dari sekian banyak hewan mamalia pun, kalau ditanya apa keahlian saya atau pengalaman saya di bidang apa, maka saya spesifik hanya mendalami tikus dan juga mendalami mencit ya. Bertahun-tahun bahkan hampir mencapai puluhan tahun, karena sudah hampir 10 tahun saya belajar tentang tikus dan mencit, itu pun belum bisa kita pelajari sepenuh. Saya belum bisa mengenali sepenuhnya terkait bagaimana apa itu tikus, apa itu mencit, bagaimana hidupnya mereka, bagaimana mereka kok bisa melihat, bagaimana kok mereka bisa bernafas dengan baik, bagaimana kok mereka, semua hal itu waktu 10 tahun saya pelajari, itu pun belum cukup untuk bisa mengenal tikus, mencit dengan lebih mendalam, dengan komplit ya. Karena Maha Besar Allah, bahkan hanya pada pada tubuh tikus atau mencit itu pun kita perlukan waktu yang luar biasa panjang untuk mempelajari mereka, sehingga untuk bisa mengenali mereka, sehingga kita bisa tahu apa fungsi mereka bagi hidup kita yang sebenarnya. Karena lagi-lagi, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak akan ada ciptaan Allah. Maha bersuci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada fungsinya, pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Yang mana kita manusia dituntut untuk memahami hikmah itu. Pun juga hari ini kita atau sehari ini dan seterusnya dalam 1 semester ini kita akan mempelajari makhluk Allah yang lainnya yang oleh sebagian besar orang dianggap sebagai makhluk atau hewan tingkat rendah ya, atau hewan yang mungkin struktur tubuhnya tidak terlalu kompleks sebagaimana kompleksnya hewan tingkat tinggi termasuk manusia, yang sebagian orang dianggap sebagai hewan yang mungkin tidak memiliki fungsi bagi tubuh kita, bagi hidup kita, maupun bagi alam semesta ini. Tapi saya pribadi meyakini khusnuzanillah dan juga merujuk pada ayat tadi, bahwa tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, bahkan termasuk nanti di alam semesta, yang tidak memiliki fungsi bagi kita ya. Karena Allah Maha menciptakan sesuatu dengan segala niatnya. Oleh karena itu semester ini kita akan belajar tentang hewan yang namanya adalah yang digolongkan dalam golongan Avertebrata, atau bahasa terjemahannya adalah hewan yang tidak atau yang belum memiliki tulang belakang ya. Jadi di sini parameter untuk menentukan bahwa hewan yang tingkat tinggi dan hewan tingkat rendah itu tergantung pada keberadaan tulang belakangnya ya. Atau untuk memisahkan hewan yang tidak bertulang belakang dengan hewan yang bertulang belakang, berarti dilihat juga dari keberadaan tulang belakangnya. Jadi inilah sistem klasifikasi yang dianut oleh mayoritas kalangan ilmiah di alam semesta ini, di dunia ini. Jadi kita tidak bisa mengklasifikasikan sesuatu itu berdasarkan pada terlalu banyak faktor.
karena kita memiliki keterbatasan, sehingga pasti seringkali kita itu hanya akan mengelompokkan sesuatu itu hanya tergantung pada parameter tertentu atau pada faktor tertentu atau pada kriteria tertentu. Sebagai contoh misalkan, kalau saya ingin mengelompokkan rekan-rekan sekalian kelas 3A atau kelas 2020 angkatan 2022A, maka paling mudah saya akan kelompokkan berdasarkan gendernya ya, atau jenis kelaminnya. Berarti mahasiswi dan juga mahasiswa. Tapi kemudian kalau saya ingin mengelompokkan dengan lebih kompleks, maka saya akan menggunakan dua parameter yang berbeda. Misalkan adalah dari tadi jenis kelamin, kemudian dari asal muasal kota. Maka nanti kita akan dapatkan mungkin lebih banyak jumlah kelompoknya. Kelompok yang pertama adalah mahasiswa dari Tulungagung. Kelompok yang kedua, mahasiswa dari luar Tulungagung. Berikutnya kelompok ketiga, kelompok mahasiswi dari Tulungagung. Kelompok keempat, mahasiswi dari luar Tulungagung. Atau kalau saya mau lebih spesifikkan lagi, saya akan membuat pengklasifikasian menggunakan 3 parameter. Jadi jenis kelamin, kemudian asal kota, kemudian juga provinsinya mana. Maka pastinya nanti jumlah kelompok yang kita hasilkan akan menjadi lebih banyak lagi. Yang tadinya cuma 2, kemudian berubah menjadi 4, sekarang mungkin berubah menjadi lebih banyak lagi. Kelompok pertama, kelompok mahasiswa, ya. Kemudian dari Tulungagung, kemudian kelompok berikutnya kelompok mahasiswa dari luar Tulungagung. Tulungagung mana? Dari Jawa Timur kah? Jawa Timurnya nanti Kota Malang. Jadi kita masih semakin punya banyak kelompok. Jadi oleh karena itu jangan pernah terpaku pada sistem pengklasifikasian, karena sistem pengklasifikasian yang kita anut selalu tergantung pada kriteria apa yang digunakan untuk mengklasifikasikan populasi tersebut. Lantas semester ini nama mata kuliah yang kita pelajari bersama-sama selama 1 semester adalah zoologi vertebrata, ya. Selama 2 SKS per pekannya atau 2 kali 50 menit untuk periode di luar bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang rekan-rekan sekalian sudah ketahui, persyarat mata kuliah ini adalah biologi sel. Jadi insya Allah saya sudah dengan syarat ini, karena ini kan dokumen yang saya ambil dari dokumen studi. Jadi teman-teman sudah mengikuti mata kuliah zoologi vertebrata, berarti teman-teman sudah mengikuti mata kuliah biologi sel. Ya. Lantas apa itu mata kuliah zoologi vertebrata? Jadi zoologi vertebrata merupakan mata kuliah yang membahas tentang ciri umum dan juga ciri khusus, baik itu morfologinya atau tampilan luar dari hewan-hewan yang tingkat rendah atau hewan-hewan yang tulang belakang semacam ini, dan juga nanti anatominya, berarti tampilan dalamnya, ya bisa jadi dilihat dari struktur atau anatomi sel atau jaringan epidermisnya atau jaringan apapun yang ada di hewan ini, maka itu pun juga nanti akan kita pelajari. Meskipun karena waktu kita masih sangat singkat, jadi cuma 100 menit, maka pembahasannya pun juga tidak akan komprehensif. Sehingga saya sangat memotivasi teman-teman untuk mempelajari juga dari banyak sumber yang lain. Insya Allah semester ini kita pun juga cukup komprehensif belajarnya, karena semua materi nanti akan saya unggah ke YouTube. Jadi kalau rekan-rekan sekalian nanti misalkan ada penjelasan yang kurang jelas, bisa mengikuti di YouTube. Cuman saya juga sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca data referensi yang sudah saya berikan nanti di slide ya terakhir. Ya, jadi supaya teman-teman belajar 1 semester ini dengan lebih maksimal daripada semester-semester yang lalu. Karena eman-eman. Kalau teman-teman tadi ada di salah satu doa kita. Jadi kita tuh seringkali belajar itu kadang-kadang seadanya. Ya. Belajar pokoknya datang hadir di kelas, udah selesai. UTS sama UAS lulus, selesai. Padahal bisa jadi kita belajarnya tuh belum paham. Padahal kita belajar paham, itu pun nanti bisa lupa. Ya, karena kita manusia, tempatnya salah dan juga lupa. Maka bisa jadi nanti ketika kita butuh di masa depan, kita butuh ilmu tadi, kita kelupaan. Ya, kita lupa, sehingga ketika kita lupa, maka apa yang kita pelajari atau apa yang kita pahami di masa lalu menjadi terkesan sia-sia, meskipun lagi-lagi tidak akan ada yang sia-sia. Oleh karena itu di doa yang tadi kita bahas di depan, ya, ada doa, salah satu doa yang supaya kita nanti, ya Allah semoga kami selalu ingat, ya. Ya. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku hari ini misalkan, ya, melalui mata kuliah ini, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Jadi kita senantiasa berdoa, ya Allah semoga ilmu kami bermanfaat. Maksudnya apa? Kapan-kapan dibutuhkan oleh kita ataupun orang lain yang bertanya kepada kita atau orang lain yang berhubungan dengan kita, maka ilmu itu akan dimunculkan lagi oleh Allah dari ingatan kita. Oleh karena itu, karena ingatan kita itu lemah, maka sebisa mungkin belajar semester ini juga teman-teman bisa pahami, ya. Karena nanti ketika kita lupa dan di masa depan kita butuh, kita akan bisa memanggil ingatan kita yang benar karena kita paham. Tapi kalau saat ini teman-teman nanti tidak paham,
Maka masa depan pun ketika teman-teman memanggil atau merecall ingatannya, maka yang dipanggil itu adalah ingatan yang tidak benar karena kita belum paham. Oleh karena itu, mari kita niatkan untuk belajar dengan serius semester ini supaya kita apa yang kita pelajari kita paham. Dan nanti ke depan, seandainya nanti di masa depan kita dibutuhkan orang, diperlukan orang, ditanya orang, maka ilmu yang kita bisa, ingatan yang bisa kita panggil dari ingatan kita adalah ingatan yang benar karena saat ini kita paham atas teori atau atas materi yang dipelajari bersama-sama. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang fisiologi daripada hewan vertebrata. Ya. Kita tahu bahwa fisiologi merupakan proses kehidupan yang terjadi di dalam tubuh kita maupun di tubuh hewan-hewan tingkat rendah. Maka nanti itu pun juga akan kita pelajari karena kalau kita mempelajari itu, saya bisa pastikan bahwa iman teman-teman nanti akan sedikit meningkat karena kita semakin kenal dengan hewan ini yang hakikatnya merupakan ciptaannya Allah, yang seringkali kita mungkin tidak perhatikan, yang seringkali kita sepelekan, yang seringkali kita anggap tidak ada, bahkan yang seringkali kita anggap sederhana. Tapi semakin kita mengenali hewan ini, semakin kita mempelajari ciptaannya Allah, maka disitulah kita akan semakin menemukan bahwa Allah itu maha besar. Yang secanggih-canggihnya orang zaman ini mampu membuat robot yang sangat canggih, secanggih-canggihnya orang di zaman ini yang bisa menciptakan roket untuk bisa menembus mencapai bulan, tapi belum ada satupun ilmuwan, kelompok ilmuwan, bahkan konsorsium ilmuwan yang bisa menciptakan makhluk hidup satupun. Maksudnya apa? Kita tahu makhluk hidup itu pasti harus bisa bereproduksi. Belum ada satupun robot yang bisa bereproduksi saat ini, ya. Dan saya jamin insya Allah kemungkinan besar tidak akan ada di masa depan karena memang reproduksi ini sudah tataran ilahiyah, ya, tataran ketuhanan, ya. Sehingga itulah mungkin salah satu tanda yang nanti akan kita pelajari selama perkuliahan kita ini. Tapi kita juga akan mempelajari tentang habitat karena seringkali kita akan mengetahui fungsi daripada hewan ini yaitu ditinjau dari habitatnya, ya. Serangga apa saja yang mungkin ada di rumah kita dan kenapa kok dia ada di rumah kita. Jadi nanti pun juga akan kita pelajari karena kita mustahil melepaskan peranan daripada sebuah makhluk hidup atau seekor hewan vertebrata dari kalau kita pisahkan dari unsur habitatnya atau unsur tempat tinggalnya. Kita juga akan mempelajari tentang klasifikasi atau taksonomi. Lagi-lagi klasifikasi berarti pastinya nanti akan relatif atau tergantung pada parameter apa yang digunakan sebagai kriteria untuk melakukan klasifikasi. Dan pastinya peran hewan anggota kelompok vertebrata. Dan mari kita niatkan, kita kuliah untuk mata kuliah ini, mari kita niatkan ya Allah semata-mata untuk lebih mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan atau yang Allah ajarkan kepada kita melalui kecanggihan makhluk hidup dari golongan zoologi vertebrata, ya. Lantas selama satu semester ke depan kita akan mempelajari tentang beberapa subbagian atau subtopik. Yang pertama yaitu film protozoa, ya. Insya Allah teman-teman sudah pernah mendengar, sudah pernah mempelajari. Cuman tidak ada salahnya kita untuk selalu mengulang-ulang apa yang sudah pernah kita pelajari. Dan insya Allah semester ini juga pastinya teman-teman nanti akan bisa mempelajari secara lebih komprehensif. Karena mungkin sebelumnya teman-teman belajar ketika SMA atau semester 1, semester 2. Maka mohon diingat saat ini teman-teman sudah berada di semester 3. Yang berarti teman-teman lebih matang. Yang berarti teman-teman lebih ahli secara keilmuan. Karena sudah belajar selama 1 semester, 2 semester yang lalu. Maka insya Allah apa-apa yang disampaikan di materi perkuliahan ini baik oleh saya maupun oleh kelompok presenter maupun oleh kelompok yang lainnya, maka teman-teman akan bisa memahami dengan cara yang berbeda, ya, dengan secara lebih bijak dan secara lebih komprehensif. Kemudian materi yang kedua yaitu Porifera, kemudian Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Achelminthes. Jadi ini adalah cacingnya kita bahas 2 pertemuan karena memang materinya banyak sekali termasuk juga Nemathelminthes. Kemudian nanti juga ada materi Annelida, Mollusca, Echilodermata dan juga Arthropoda. Melalui kegiatan kajian dan edukasi serta menjadi proyek lapang. Jadi nanti untuk materi kuliah ini kita akan adakan praktikum lapang. Meskipun untuk hari ini pada detik ini kita praktikum lapangnya adalah ada di daerah kampus, ya, jadi di dalam internal kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Jadi nanti rencananya apa yang kita pelajari selama perkuliahan di mini riset tadi di praktikum lapang, kalau bisa kita akan presentasikan di konferensi, ya. Jadi nanti akan kita presentasikan. Jadi ide yang sementara adalah kita bandingkan serangga apa saja yang berada di dalam kawasan lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah ditinjau berdasarkan jaraknya dari rel kereta api, ya. Jadi nanti kita akan kita ambil sampling, ya, sampling di kampus UIN Tulungagung dari beberapa titik yang
berbeda tingkat kejauhannya dari rel kereta api. Jadi nanti bisa kita lihat dugaan kita atau hipotesis awal kita adalah atau populasi serangga yang atau populasi hewan darat yang tinggal di komplek Win1 itu bervariasi tergantung pada jaraknya dari rel kereta api. Karena kita tahu bahwa rel kereta api kita itu kan setiap kali ada kereta yang lewat itu menimbulkan suara yang sekian sangat bising sekali, yang mungkin beberapa desibel lebih tinggi dibandingkan ketika tidak ada kereta yang lewat. Maka hewan kecil itu adalah hewan yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, termasuk kita lihat di sini adalah kupu-kupu dan hewan-hewan yang lainnya. Maka dengan asumsi bahwa bila mana kita anggap kereta api itu merupakan perlakuan harian, treatment kita kepada hewan, maka hipotesisnya adalah hewan yang tinggal di radius 10 meter dari rel kereta api relatif akan berbeda dengan hewan-hewan vertebrata yang tinggal di radius 20 meter dari kereta api, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian nanti juga kita pertimbangkan faktor lain, yaitu jarak dari jalan raya. Ya. Jadi jalan raya juga merupakan treatment yang kedua. Jadi nanti akan kita koleksi datanya, kita analisis, maka nanti itu kalau memang kita nanti hasilnya alhamdulillah bagus misalkan, maka nanti mungkin semester depan perwakilan dari kelas ini akan mempresentasikan temuannya di konferensi semester depan, yang insya Allah jangan khawatir untuk nanti biaya presentasinya nanti akan kita sponsori. Ya, jadi yang penting silakan teman-teman fokus untuk belajar, jangan khawatir untuk biaya konferensinya. Jadi insya Allah semester depan biayanya akan kita sponsori. Insya Allah jika ada rezeki teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi kita belajar, tapi juga nanti kita juga publikasi. Jadi teman-teman nanti akan menjadi guru yang produktif. Karena guru yang produktif, maka nanti insya Allah teman-teman juga akan memiliki murid-murid juga yang produktif. Lantas untuk pertanyaan silakan nanti ditanyakan, langsung diinterupsi. Jadi jangan menunggu saya buka sesi pertanyaan. Jadi kapanpun teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa langsung menanyakan ya. Saya mohon maaf ya, saya sering garuk-garuk hidung karena nggak tahu ini kayaknya saya sudah mulai menua, jadi alerginya sudah mulai ya. Setiap kali habis mandi pasti di ujung hidung ini selalu gatal ya. Lantas untuk pertemuan kita selama 16 pertemuan, kita tahu bahwa kita punya 16 total, dengan 2 pertemuannya adalah pertemuan untuk UTS dan UAS. UTS dan UAS pasti adalah online dengan Google Form, atau nanti akan saya carikan platform lain yang lebih enak untuk kuis ya. Tapi sejauh ini saya bisa pastikan bahwa UTS dan UAS pasti online. Jadi nanti seandainya memang kita terpaksa ya harus kuliah ya offline, maka kita bisa gunakan atau waktu untuk UTS sama UAS ini untuk kita kuliah pengganti kita ya. Jadi UTS sama UAS kita kerjakan di tempat lain. Misalkan hari ini itu kan sebenarnya merupakan pertemuan yang ketiga semester ini ya. Tapi hari ini karena 2 pekan lalu saya ada kendala, maka kita berarti sudah punya utang 2 pertemuan. Saya punya utang 2 pertemuan ya. Opsi yang terbaik adalah pekan depan untuk pengganti kuliah yang kedua. Ya, jadi pekan depan hari Senin atau hari Rabu kita kuliah yang kedua. Kemudian nanti hari Jumatnya kita sudah pertemuan ketiga. Tapi tetap kita masih punya hutang satu lagi, ya, karena pekan depan sebenarnya adalah pertemuan yang keempat, ya. Lah oleh karena itu nanti seandainya kita nggak ketemu hari pengganti, ya, maka kita akan kuliah di hari UTS, ya, seperti itu. Atau nanti intinya akan kita koordinasikan dengan kelompok atau dengan Mbak Nadia selaku penanggung jawab mata kuliah ini. Sama seperti semester kemarin, tugas individu adalah resume. Nanti akan kita bahas lebih lanjut resume itu apa, ya. Dengan perbedaan resume semester ini dengan semester lalu apa, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi untuk materi perkuliahan adalah seperti ini ya. Jadi pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang proses evolusi, pola evolusi, dan juga kita protozoa. Jadi karena sebenarnya materi utamanya adalah protozoa, tapi karena proses evolusi dan pola evolusi itu penting, karena banyak di antara kita yang masih miskonsepsi atau salah paham dengan evolusi itu sendiri. Apakah benar evolusi itu mengajarkan kita untuk meyakini bahwa kita itu berasal dari evolusi kera dan lain sebagainya? Itu nanti akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya atau materi kita yang pertama. Termasuk nanti juga akan kita terangkan, karena ini adalah saya dosen ceramah. Jadi nanti akan kita jelaskan selama 2 SKS tadi untuk meliputi 3 subtopik ini ya. Kemudian pertemuan berikutnya insya Allah pekan depan hari Jumat ya, kalau tidak ada halangan. Maka pekan depan kita ketemu di kelas untuk membahas tentang porifera, dan nanti akan ada kuis. Kuisnya tentang apa? Kuisnya tentang pertemuan yang ini evolusi,
protozoa, dan juga porifera. Kuis nanti juga online, jadi mohon teman-teman mempersiapkan smartphone-nya ya di hari itu. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan wifi di kampus untuk menjawab. Intinya untuk waktu kuis insya Allah nanti hanya 15 menit, jadi mohon untuk tidak mengikuti kuis ya. Usahakan ikut semuanya karena kuis kali ini penting, karena kuis merupakan komponen penilaian. Nanti akan saya terangkan bagaimana komponen penilaian yang akan dinilai di semester ini. Tapi ketiga, kolenterata ya atau seni daria. Mohon diingat bahwa hari ini materi perkuliahan kita yaitu tentang kontrak perkuliahan sudah harus ada resumnya. Resum tidak perlu panjang, cukup seperlunya saja. Jadi teman-teman nanti jangan sampai tidak mengumpulkan resum, karena setiap resum itu memiliki nilai 100. Jadi kalau teman-teman nanti mengumpulkan 13 resum ya, karena kita waktu UTS nggak ada resum, waktu UAS tidak ada resum, dan waktu praktikum lapang tidak ada tugas resum. Jadi total kita punya 13 resum. Berarti nilai total teman-teman untuk resum adalah 1.300 dengan asumsi setiap resumnya nilainya adalah 100. Tapi kalau teman-teman hanya mengumpulkan 12 resum, maka teman-teman nanti memiliki nilai total adalah 1.200. Itu pun kalau nilainya setiap resum adalah 100. Nanti dibagi jumlah total resum yaitu 13, maka pastinya akan beda jauh antara teman-teman yang mengumpulkan semua resum dengan teman-teman yang mengumpulkan hanya mungkin 12 resum, 10 resum, dan seterusnya dan seterusnya. Kembali ke materi perkuliahan, maka nanti di pertemuan kelima kita atau materi keempat kita akan belajar tentang pelatihan Helminthes, Sena, Zoilomorpha, dan juga Nemertea. Karena kita tahu bahwa hari itu akan ada presenter dari 2 kelompok, sedangkan subtopik kita itu ada 3, maka nanti silakan teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 2 presenter itu membagi subtopiknya. Jadi jangan menerangkan yang sama. Usahakan kelompok yang ke-1 dan kelompok yang kedua itu menerangkan topik yang berbeda. Misalkan topik kelompok ke-1 adalah bagian yang awal, yaitu pelatihan Helminthes dan juga Sena Zoilomorpha. Sedangkan kelompok yang kedua menjelaskan tentang Nemertea ya. Kemudian karena kalau setiap kali kita presentasi itu pasti waktunya sangat mepet, maka mungkin kuis kedua nanti akan kita lakukan di tempat luar, di luar kelas ya. Saya butuh waktunya teman-teman 15 menit. Lagi-lagi online. Soalnya pun adalah 10 ya. 10 soal maksimal kuis itu, jadi tidak perlu lama-lama karena waktu kita juga cuma 10 menit. Jadi semata-mata untuk menguji atau mengukur seberapa jauh teman-teman memahami perkuliahan yang ada di kelas ya. Jadi pasti topiknya akan saya ambil dari slide perkuliahan, ataupun juga kalau presentasi berarti dari makalah yang telah teman-teman presenter tuliskan. Kemudian teman-teman lihat di sini ada angka 1 di belakang setiap kelompoknya. Jadi ada angka 1 ya. Kemudian ada angka 2, ada angka ketiga. Itu menandakan kelompok mana yang bertugas di saat itu. Jadi nanti masing-masing di antara rekan-rekan sekalian, setiap di antara rekan-rekan sekalian itu memiliki 3 kelompok yang berbeda. Yaitu kelompok yang pertama, yaitu kelompok untuk membuat makalah dan presentasi yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua itu berbeda, karena kelompok yang kedua ini bertugas untuk membuat makalah yang kedua dan juga untuk mempresentasikannya. Dan kelompok yang ketiga itu adalah kelompok praktikum lapang plus kelompok nanti ketika menjadi notulis di sesi non presentasi. Misalkan di pertemuan kedua pekan depan, maka di pertemuan pekan depan itu sudah ada notulis yang bertugas untuk membuat notulen. Yang bertugas siapa? Yaitu kelompok 7 dan kelompok 8 dari kelompok yang ketiga. Nanti makanya hari ini nanti akan kita bagi kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Kita akan bagi menjadi 8 kelompok yang berbeda per sesinya. Jadi sesi pertama akan ada 8 kelompok, sesi yang kedua ada 8 kelompok, sesi yang ketiga ada 8 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok anggotanya kurang lebih kalau nggak 3, ya 4, ya 5. Atau sekitar 4 sampai 5. Saya lupa jumlah mahasiswa dan mahasiswi di kelas ini. Tapi sepengetahuan saya jumlahnya sekitar 32-an sampai 35. Berarti kalau 32 kita bagi 8, maka jumlahnya adalah sekitar 4. Pasti nanti ada 1 kelompok atau 2 kelompok yang anggotanya adalah 5. Jadi kita sepakati bersama-sama, jangan khawatir atau jangan sampai ada yang iri ketika ada kelompok yang anggotanya 5, karena insya Allah pembagian kelompok kita lakukan secara random dan adil, jadi tidak ada yang disengaja semuanya ya, jadi adil. Kemudian topik berikutnya, topik yang ke-5 di pertemuan yang ke-6 yaitu tentang nematoda dan annelida. Dengan ini berarti mudah kita baginya. Kelompok 3 silakan membahas nematoda, kelompok ke-4 silakan membahas annelida. Kemudian pertemuan berikutnya membahas moluska. Yang pertama, moluska kita bagi menjadi 2 pertemuan. Moluska yang pertama yaitu gastropoda dan bivalvia. Kelompok yang ketiga, kelompok yang berikutnya adalah moluska untuk kategori
Scapupoda, dan juga Cephalopoda. Kemudian di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-10, saya akan ambil alih karena di sini presenternya adalah dosen. Jadi seperti hari ini materinya adalah ceramah dari dosen. Kemudian nanti akan ada kuis. Keempat, materinya apa? Materinya adalah moluska yang kedua, yaitu Scapupoda, Scaphopoda, dan juga Cephalopoda. Dan juga Arthropoda yang pertama, yaitu Crustacea, Chelicerata, dan juga Myriapoda. Kemudian untuk namanya Arthropoda, untuk ya pertemuan ke-11 atau materi ke-10, materi ke-9 kita, karena materi ke-1, materi ke-2, materi ke-3, materi ke-4, materi ke-5, materi ke-6, materi ke-7, materi ke-8, materi ke-9 kita, yaitu Arthropoda kedua, yaitu insekta, karena insekta ini sangat luas sekali. Oleh karena itu nanti kita akan membahas tentang insekta. Ya. Jadi nanti saya mohon didapatkan oleh kelas ini karena untuk saya tunda dulu. Kita pertemuan berikutnya yaitu Animals with Iofophores. Itu nanti akan ada kuis kelima. Pertemuan berikutnya Echinodermata. Kemudian ke-14 adalah Chordata. Termasuk nanti di sini kita akan sudah mulai membahas tentang vertebrata atau hewan tulang belakang. Ini adalah materi yang akan kita bahas selama perkuliahan ini dengan pembagian kelompok seperti ini ya. Lantas, nah, di sini ada perbedaan dengan kelompok yang ada semester kemarin berbeda, ada kelompok pembanding. Jadi misalkan nanti kelompok 1 presentasi, maka yang bertugas sebagai kelompok pembanding adalah kelompok ke-7. Jadi kelompok 7 bertugas untuk mereview makalah dari kelompok 1. Jadi ketika kelompok 1 presentasi, maka kelompok 7 bertugas untuk mereview makalahnya dan wajib untuk memberikan pertanyaan ketika sesi diskusi di presentasi. Jadi ketika kelompok 1 presentasi dan sudah selesai mempresentasikannya, kemudian membuka sesi tanya jawab, maka yang wajib bertanya adalah seluruh anggota dari kelompok 7. Wajib. Selain kelompok 7, hukumnya sunnah dan mubah untuk bertanya. Selama kita ada waktu lebih, silakan kelompok lain selain kelompok 7 boleh bertanya terhadap kelompok 1. Tapi seandainya waktunya sudah cukup, tetap kelompok 7 seluruh anggotanya wajib untuk bertanya, ya. Karena sudah membaca makalahnya secara seksama, sudah mempelajari makalahnya secara seksama, sehingga pasti ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke kelompok 1. Hal yang sama juga berlaku untuk kelompok 2. Ketika kelompok 2 presentasi, kemudian kelompok 8 wajib untuk mereview dan juga wajib untuk bertanya ketika sesi diskusi. Dan siapa yang memberi penilaian untuk kelompok presenter? Yang memberi penilaian adalah semua mahasiswa dan mahasiswi di kelas 3A. Nanti akan saya sediakan link untuk penilaian. Jadi semua mahasiswa dan mahasiswi di kelas 3A wajib memberikan penilaian untuk presentasinya. Bahkan termasuk presenternya wajib memberikan penilaian. Karena sebagai presenter akan tahu, oh saya tadi presentasi kurangnya apa, oh saya tadi presentasi sudah sangat bagus, maka juga bisa memberikan penilaian. Untuk mengurangi bias penilaian, karena saya sebagai dosen, semester lalu satu-satunya sebagai sumber penilaian, maka semester ini supaya saya tidak bias memberikan penilaian sebagai dosen, maka nilainya nanti akan saya gabungkan dengan nilai dari semua jenengan, sehingga nanti akan saya rata-rata untuk mendapatkan nilai presentasi dari kelompok presenternya. Ya. Ditambah kelompok pembanding secara khusus wajib memberikan nilai untuk makalah yang teman-teman presenter buat. Jadi itu tugasnya kelompok pembanding. Oleh karena itu semester ini sangat jauh berbeda dengan semester kemarin. Semester ini semua mahasiswa yang duduk di kelas bekerja. Belajar learning by doing. Belajar jangan bekerja. Yang menjadi presenter bekerja dengan cara mempresentasikan apa yang telah mereka pelajari di rumah untuk mereka persiapkan. Kelompok pembanding mempelajari apa yang teman-teman pemakalah atau teman-teman presenter tulis untuk kemudian diberi koreksi, untuk kemudian diberi saran, untuk kemudian diberi pertanyaan. Kemudian di saat yang sama, kelompok no tulis wajib untuk membuat catatan supaya nanti catatan itu bisa dibaca oleh teman-teman yang lain untuk belajar untuk persiapan UTS maupun UAS. Oleh karena itu semester ini dengan harapan semoga belajarnya lebih maksimal sehingga teman-teman bisa dapat informasi yang lebih komprehensif, teman-teman bisa paham. Ditambah lagi, meskipun nanti materi-materi presentasi itu saya tidak ceramah di kelas, tetap akan saya buatkan slide dari saya dosen yang akan saya unggah di YouTube. Jadi rekan-rekan sekalian, bila mana mungkin ada yang kurang paham dari presentasi, teman-teman bisa melihat di YouTube dari penjelasan saya. Jadi banyak sekali sumber pembelajaran yang bisa teman-teman akses semester ini. Jadi insya Allah nanti jangan sampai semester ini teman-teman selesai mata kuliah ini sekedar hanya lulus.
mohon untuk memahami, karena bisa jadi saya yakin karena kita terbatas, semester 4 teman-teman sudah nanti ketemu mata kuliah lain, maka bisa jadi materi yang teman-teman pelajari selama semester ini sudah mulai memudar, sudah mulai lupa ya. Oleh karena itu mohon kita belajar secara sungguh-sungguh semester ini supaya nanti apa yang kita pelajari bisa kita pahami. Yang setelah bisa kita pahami, bila mana kita lupa, maka di masa depan kita bisa panggil, bisa recall kembali ingatan itu secara benar. Kemudian untuk praktikum lapang, karena yang dari tadi saya sampaikan bahwa agendanya masih insya Allah di area kampus, tapi bila mana teman-teman kelas 3A menginginkan untuk kuliah lapang di luar kampus, ya, misalkan nanti di daerah pantai, atau mungkin di daerah kebun raya, atau di daerah manapun, apakah itu pantai selatan, ataukah Pantura, pantai utara, jadi nanti bisa kita bahas. Jadi mohon nanti silakan di kelas itu langsung dibagi penanggung jawabnya siapa. Jadi nanti kita akan urus, karena kalau kita praktikum lapang di luar kampus, itu ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk nanti keselamatannya, termasuk nanti biayanya berapa per orang. Jadi mohon nanti bisa dikoordinasikan. Intinya saya mengikuti, kalau dari saya pribadi, kita bisa praktikum lapang di kampus, karena di kampus pun sangat banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi dan saya nggak mau memberatkan rekan-rekan sekalian dengan kuliah lapang di luar, karena nanti pasti akan ada biaya. Tapi kalau rekan-rekan sekalian memang menginginkan untuk kuliah lapang di luar, misalkan di daerah pantai, maka akan saya fasilitasi. Ya. Hanya mungkin sedikit pertimbangan, karena mungkin kita sekarang kan kuliahnya semester ganjil, berarti kita kuliah mulai bulan sekarang adalah bulan September, berarti kita sudah mulai memasuki periode musim hujan. Jadi mungkin di musim hujan itu kan pantai selatan menjadi kurang safe ya. Ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi, sehingga mungkin kalau memang mau ke pantai ya mungkin kita bisa ke pantai utara ya. Jadi itu yang mungkin bisa rekan-rekan sekalian untuk pertimbangkan ya. Itu yang pertimbangkan dari untuk RPS-nya. Jadi silakan kalau ada yang bertanya langsung bisa diinterupsi, langsung silakan interupsi. Hanya saja poin yang terpenting juga bahwa berbeda dengan semester kemarin, materi perkuliahan tidak akan saya bagikan dalam bentuk PDF seperti semester yang lalu. Jadi materi kuliah, silakan teman-teman belajar dari notulen, silakan teman-teman belajar dari catatannya teman-teman sendiri, silakan teman-teman belajar dari makalahnya presenter, atau silakan teman-teman belajar dari YouTube yang akan saya unggah ke akun YouTube-nya Hamfaro ya. Jadi teman-teman bisa akses YouTube di akunnya Hamfaro. Kenapa kok saya di Hamfaro? Karena nanti saya ingin semua materi kuliah yang saya ajarkan di kelas itu saya unggah secara publik di YouTube, sehingga bila mana ada kesalahan-kesalahan yang teman-teman tidak pernah deteksi, tidak pernah teman-teman sadari, maka nanti saya berharap akan ada orang lain di YouTube itu yang menyadari, sehingga nanti akan ada perbaikan dari mereka juga, akan ada koreksi, sehingga nanti semakin semester materi perkuliahan saya menjadi lebih bagus, sehingga teman-teman ataupun orang lain bisa berkontribusi terhadap keakurasian materi yang saya sampaikan selama perkuliahan mata kuliah zoologi invertebrata ya. Itu tujuannya. Kemudian ya semua materi perkuliahan dari dosen akan diunggah ke akun YouTube. Jadi tidak saja misalkan materi pekan depan evolusi, karena saya ceramah di kelas maka saya unggah di YouTube, pasti. Polifera, karena saya yang ceramah di kelas, saya unggah di YouTube, pasti. Pun juga materi-materi yang saya tidak presentasi di kelas, misalkan kelompok 1-2 ini presenter, maka saya nggak akan presentasi di kelas, tetap akan saya bagikan slide khusus dari saya dan saya unggah di YouTube. Jadi teman-teman memiliki banyak sekali sumber untuk mempelajari mata kuliah ini. Waktunya habis ya. Mungkin bisa dibuatkan link baru Mbak Nadia. Nanti kita gabungkan, kita masih ada sesi berikutnya ya. Jadi kalau sudah habis nanti tolong untuk saya bisa diingatkan. Atau mungkin sekarang saja. Tinggal berapa menit ini? 15 menit, Pak. Oh, masih 15 menit. Insya Allah cukup lah. Tapi nanti siap-siap Mbak ya. Kalau mungkin kita kurang 5 menit, mohon dibuatkan slide berikutnya. Karena kita masih punya waktu kuliah sekitar 60 menit ya. Ini keterangannya, jadi kelompok yang angka 1 di belakang, itu berarti kelompok ke-1 dan kedua yang pertama. Tapi kalau di sini, kelompok 1 yang kedua dan kedua yang kedua. Dan ini kelompok ke-7 dan ke-8 yang ketiga. Bedanya apa? Nanti akan saya sampaikan di belakang ketika pembagian kelompok. Kemudian lanjut ke komponen penilaian. Semester ini akan ada 7 komponen penilaian yang akan saya berikan ke jenengan semuanya di Smart Campus nanti. Jadi mohon dilihat bahwa bobot UTS dan bobot UAS semester ini tidak jauh lebih tinggi daripada komponen lain. Resume misalkan, resume itu kan banyak. Satu semester teman-teman harus membuat resume 13 resume. Maka nanti total resume itu
ratanya itu akan memiliki bobot 15% dari total keseluruhan. Formulanya bagaimana? Jadi kayak tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini ada yang kesalahan yang belum saya perbaiki ya. Jadi nanti akan saya revisi. Jadi misalkan resume pertama teman-teman nilainya adalah 100. Kemudian resume kedua nilainya 100. Ketiga nilainya 100 sampai resume ke-13 nilainya adalah 100. Maka nilai totalnya teman-teman adalah 1300 dibagi 13. Nanti teman-teman dapat nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini dikali bobot yaitu 0,15 sehingga teman-teman mendapatkan nilai final yang akan muncul di Smart Kampusnya rekan-rekan sekalian. Kehadiran bobotnya 10%, jadi sekali hadir teman-teman akan dapat nilai 100. Otomatis hadir saja dapat nilai 100, sehingga kalau 16 kali hadir, maka rekan-rekan sekalian dapat nilai total 1600. Dibagi 16, maka akan dapat nilai rata-rata, kemudian akan dikalikan bobot yaitu 0,1, maka akan mendapatkan nilai akhir yang akan muncul di Smart Kampusnya rekan-rekan sekalian. Keaktifan, yaitu keaktifan ketika teman-teman membuat makalah, membuat PPT, kemudian mempresentasikan makalahnya, maka itu semuanya juga nanti akan ada nilainya dan nilainya. Jadi rumusnya seperti ini, nilai aktivitas kelas. Jadi teman-teman kalau ada yang tanya di kelas, saya jawab, atau nanti ketika presentasi dijawab oleh presenter dan seterusnya dibagi 7 kan, kemudian akan dapat nilai rata-rata dan kemudian akan kita kalikan dengan bobot itu 0,15, muncullah nilai akhir yang akan muncul di Smart Kampus rekan-rekan sekalian. Saya mohon izin minum dulu ya. Kemudian kuis, kita akan ada 6 kali kuis plus 1 kali pretest, yaitu ketika praktikum lapang. Nanti sebelum praktikum lapang kita akan ada pretest dan juga nanti diakhiri post test. Sama-sama mungkin 5 menit cukup atau 10 menit pretest dan post test. Jadi total kita punya 20 menit untuk pretest dan post test. Sisanya akan kita gunakan praktikum lapang. Jadi total kita punya nilai keaktifan itu nilai kuis itu ada 6 kali kuis, 1 pretest dan post test. Total kita akan bagi 8. Kemudian nilai rata-ratanya kita kalikan 0,15 dan seterusnya. Untuk UTS kita punya 25 soal multiple choice ya. Total nilai 100. Kemudian juga nanti akan ada jawaban pendek maksimal 100 nilainya, berarti kemudian 10 soal. Kemudian nanti soal jawaban panjang dengan jumlahnya adalah 5. Jadi total soal untuk UTS adalah 25 plus 10 plus 5. Jadi nanti teman-teman akan punya nilai masing-masing maksimal 100, 100, 100. Kemudian berarti kalau teman-teman dapat nilai 100 semuanya, teman-teman punya nilai total 300. 300 itu kita bagi menjadi 3 sehingga dapat nilai rata-rata. Nilai rata-rata baru nanti dikalikan 0,15. Ya, jadi itu nilai UTS. Hal yang sama juga untuk nilai UAS. Jadi secara semua itu merupakan komponen penilaian yang akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai akhir di akhir perkuliahan. Ya, jadi di Smart Kampus nanti nilai muncul adalah dari formula semacam ini. Di sini masih ada kesalahan ini ya. Ini tidak ada kuis yang tidak ada resume yang ke-14. Sehingga kemudian setiap nilai insya Allah semester ini makalah maupun laporan praktikum teman-teman nanti akan segera saya kembalikan ya. Berbeda dengan semester kemarin yang mungkin saya kembalikan di akhir-akhir, bahkan mungkin ada tidak saya kembalikan. Tapi semester ini nanti mohon untuk saya dikejar-kejar untuk segera membagikan makalah yang sudah saya koreksi dan juga laporan praktikum, supaya nanti teman-teman akan ada waktu untuk bisa mengoreksi. Seandainya teman-teman tidak setuju dengan nilai saya, maka teman-teman akan saya berikan waktu selama 1 pekan semenjak nilai itu saya berikan ke jenengan untuk komplain. Ya, jadi silakan komplain selama 1 pekan itu. Komplain setelah itu tidak akan saya terima. Silakan kalau ada yang tanya ya. Untuk resume sama dengan semester kemarin, maka deadline-nya adalah H-1 dari perkuliahan, kecuali untuk kuliah kita yang pertama dan yang kedua nanti, karena jadwalnya masih amburadul ya, ini kesalahan saya. Jadi kita sepakati nanti untuk resume pertemuan kita yang sekarang ini, ya, deadline-nya adalah hari Senin pekan depannya lagi, ya. Jadi deadline-nya adalah depan Senin ini, Senin besok ini, tapi bukan Senin besok, tapi Senin depannya lagi. Jadi 2 Senin berikutnya. Karena resume hari ini adalah hari kita terlambat, jadi resume-nya adalah Senin 2 kali Senin berikutnya. Seandainya nanti kita kuliah yang kedua adalah hari Senin depan atau hari Rabu depan, maka tugas resumenya pun juga akan dikumpulkan di deadline yang lain. Tapi setelah itu, kalau nanti kuliah kita udah normal, kita kuliah di kelas hari Jumat setiap hari Jumat, maka deadline pengumpulan resumenya adalah hari Kamisnya. Karena kita ketemunya hari Jumat di kelas, maka deadline-nya adalah H-1 yaitu hari Kamis tanggal jam berapa? Jadi jam 11.59 ya. Jadi jam 12 siang kurang 1 menit ya.
Bagaimana cara mengumpulkannya? Cara mengumpulkannya diunggah lewat link yang akan saya bagikan di WA group kita. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk resume ini nilainya masih dari saya pribadi, jadi hanya dari dosen saja. Formatnya bagaimana? Formatnya lagi-lagi sama dengan semester kemarin, cuma semester kemarin masih banyak saya temukan rekan-rekan yang masih menulis menggunakan format bullet and numbering. Jadi semester ini mohon untuk tidak satu pun atau tidak sedikit pun menggunakan format bullet and numbering. Usahakan semuanya dalam format paragraf. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membiasakan teman-teman menulis skripsi yang nanti teman-teman insya Allah akan rasakan efeknya bila mana teman-teman nanti menulis skripsi. Tanpa teman-teman sadari, kebiasaan menulis resume itu akan melatih teman-teman untuk menulis skripsi maupun menulis artikel-artikel ilmiah yang lain. Fontnya Times New Roman, spasinya 1,5, kemudian ukuran fontnya adalah 12. Satu dikumpulkan dalam bentuk satu saja, satu format yaitu Microsoft Word saja, tidak perlu dikirimkan dalam bentuk PDF. Jadi semester ini beda lagi dengan semester yang kemarin. Nama filenya harus seragam semuanya. Mohon jangan seperti semester kemarin, saya sangat sulit untuk mengoreksi karena namanya bervariasi, namanya macam-macam, sehingga jangankan untuk mengumpulkan satu persatu. Semester kemarin itu saya seringkali harus merename terlebih dahulu secara manual satu persatu sehingga waktu yang dibutuhkan sangat lumayan panjang. Jadi mohon semester ini kita saling bantu. Namanya harap untuk bisa diseragamkan. Sudah saya buatkan database nilainya. Jadi ini database namanya. Jadi nanti teman-teman tinggal copy paste bagian ini ya. Bagian ini kemudian itulah yang akan teman-teman kumpulkan. Jadi namanya akan sama semuanya sehingga saya memudahkan untuk mengoreksi. Jadi teman-teman tinggal copy, kemudian teman-teman modif namanya dan NIM-nya. Setelah itu teman-teman tinggal kumpulkan. Jadi semester ini mohon untuk kita saling bantu. Semua nama file resume ikutilah paduan yang sudah saya buatkan di sini. Formatnya berbeda dengan semester kemarin. Semester kemarin mungkin di akhir-akhir kita ada cover dan lain sebagainya. Maka semester ini kita sederhanakan ya. Jadi mohon maaf ini ada yang kurangan. Saya berikan tanggal ya. Atau nanti ini akan saya buatkan revisi. Materi kuliah hari ini akan saya bagikan dalam bentuk PDF. Hanya kuliah semester ini, hanya kuliah pertama saja saya bagikan PDF. Tapi untuk perkuliahan berikutnya tidak akan saya berikan PDF-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube-nya. Jadi di sini akan ada foto formal. Jadi yang formal jangan sampai jangan yang aneh-aneh karena foto formal ini hanya untuk membantu saya untuk mengenali dengan semuanya karena sejujurnya masih banyak di antara rekan-rekan kalian dari kelas 3A maupun kelas yang lain yang saya belum kenal, belum ingat ya. Jadi kalau kita ketemu di luar kelas mungkin saya tidak akan bisa menyapa bukan karena saya sombong, tapi semata-mata karena memang saya tidak tidak nyadar ya bahwa jenengan adalah murid saya. Jadi mohon dimaklumi karena saya ngajar banyak kelas. Semester ini saya memiliki beban sebanyak 38 SKS ya. Jadi saya mengajar di semester ini 38 SKS. Jadi mungkin sangat berat bagi saya untuk bisa mengenal secara semuanya. Mungkin rekan-rekan di kelas ini yang aktif bertanya, yang aktif untuk menghubungi saya lewat DM, yang intinya aktif di kelas, insya Allah sangat mudah bagi saya untuk mengingat. Tapi kalau bagi rekan-rekan sekalian yang cenderung diam di kelas dan sebagainya, itu pasti akan akan menyulitkan saya untuk bisa mengingat ya. Jadi mohon dimaklumi, mohon dimaafkan ya kekurangan saya karena itu sudah sudah tidak bisa lagi sulit untuk bisa diobati ya karena memang kelemahan saya itu paling fatal untuk mengenali mengenali orang, mengingat orang-orangnya. Jadi itu semata-mata gunanya foto, kemudian nama lengkap, NIM, topik, dan nanti juga ditulis ditambah tanggal perkuliahan ya. Jadi misalkan resume itu kan resume pertama. Resume pertama berarti tanggal perkuliahannya adalah hari ini yaitu tanggal berapa? 8 September mungkin ya. 8 September 2023. Jadi seperti itu. Kemudian langsung paragraf paragraf pertama yaitu catatannya apa, kemudian paragraf yang kedua dan seterusnya. Jadi sangat sederhana, tidak perlu ada cover dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Itu untuk format resume kita. Berikut nama filenya, teman-teman tinggal copy paste, copy, modif dan paste di filenya kalian, kemudian submit lewat link yang akan saya bagikan Google Form-nya. Kemudian mungkin waktunya sudah mulai mau habis Mbak. Kita mungkin bisa pindah ke ke link berikutnya. Baik, sambil menunggu link berikutnya kita pending dulu, kita pindah ke link berikutnya supaya nanti tidak terpotong ya.
Baik, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya karena kita masih ada waktu 25 menit. Maka sekarang kita akan membahas tentang format dan deadline untuk makalahnya. Ya. Nanti kita buat kesepakatan. Format makalah. Sebelum itu perbedaan dengan semester kemarin, maka presentasi kali ini akan ada dua kelompok yang penting, ya, atau tiga kelompok. Kelompok yang pertama empat kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok presenter, yang mana tugasnya berarti adalah mengumpulkan soft copy, membuat makalah pastinya, membuat makalah dan juga mengumpulkan makalah itu secara tepat waktu. Lagi-lagi diunggah lewat Google Form yang akan saya berikan. Kemudian juga membagikan makalah, slide PowerPoint, dan juga daftar tugas. Daftar tugas itu apa? Jadi teman-teman nanti silakan kumpulkan, entah itu PDF, entah itu Word, yang isinya adalah pembagian tugas kelompok. Siapa yang bertugas sebagai moderator, siapa yang bertugas sebagai operator, siapa yang bertugas sebagai presenter yang pertama, dan kemudian dia akan presentasi slide yang keberapa. Kemudian kelompok presenter yang kedua, dia akan presentasi slide kesekian sampai kesekian. Kemudian presenter yang terakhir misalkan, dia akan presentasi dari slide yang ini sampai slide ini. Ya. Dan itu semuanya, jadi makalahnya, file makalahnya, PowerPoint-nya, dan daftar tugas, itu sudah harus di-share ke grup WhatsApp. Paling lambat adalah H-3 sebelum presentasi. Jadi misalkan kita kuliahnya hari Jumat, maka berarti hari Kamis, hari Rabu itu sudah dibagikan ke grup. Untuk apa? Untuk teman-teman lain mempelajari, ya. Termasuk terutama untuk kelompok pembanding. Kemudian presentasinya adalah selama 15 menit. Kemudian tanya jawabnya 25 menit. Jadi total adalah 40 menit per kelompok. Jadi seandainya teman-teman nanti ingin presentasi lebih panjang, jadi berarti kalau 20 menit presentasinya, berarti sisanya adalah 20 menit untuk diskusi, ya. Kemudian ini saya ralat, ya, ini masih versi lama. Jadi silakan dua kelompok untuk membagi topiknya. Jadi nggak perlu kesepakatan, ya silakan buat kesepakatan, tapi yang pasti teman-teman harus menjelaskan atau mempresentasikan topik yang berbeda, ya. Jadi kalau misalkan anggaplah kita punya satu topik di buku, maka teman-teman kelompok satu mempresentasikan setengah depan. Kemudian kelompok yang kedua setengah belakang. Intinya dua kelompok mempresentasikan materi yang berbeda atau subtopik yang berbeda. Jadi ini adalah ralat. Nanti akan saya berikan versi update-nya. Kemudian di sisi lain ada kelompok pembanding. Kelompok pembanding itu tugasnya yang pertama yaitu mengoreksi makalahnya presenter. Kemudian memberikan koreksian dalam bentuk tertulis kepada kelompok presenter. Kapan terakhir dikumpulkan adalah H+1. Jadi ini kita terapkan namanya sistem peer review. Jadi sistem teman sejawat menilai teman sejawat lainnya. Karena itu merupakan metode penilaian yang paling adil. Karena bisa jadi kalau saya menilai, karena saya dosen sudah tua, sudah sering melihat orang lain presentasi, sehingga kalau saya nilai mungkin bisa jadi saya tuh tanpa sadar itu bias, ya. Jadi teman-teman yang sudah buat sedemikian rupa presentasinya sudah sangat bagus, tapi mungkin bisa jadi karena saya punya standar sendiri, karena mungkin saya sudah pernah lihat orang yang sudah bikin bagus sekali presentasinya, ada orang lain yang sudah pernah membuat presentasi dengan sangat lengkap. Tapi jadi tanpa sadar saya mungkin memberi nilai itu yang tidak adil. Oleh karena itu dengan sistem peer review ini, jadi teman jenengan yang mana usianya sudah sama, kemudian pengalamannya pun juga sama, kemudian juga sama-sama sudah kuliah selama 1 tahun, 2 semester, maka insya Allah mereka pun juga tidak akan sebias saya. Oleh karena itu supaya adil, maka nilai akhir teman-teman nanti berasal dari peer review, dari temannya jenengan sendiri, ditambah lagi juga dari saya sebagai dosen. Ya, jadi seperti itu. Ditambah, mohon diingat juga ada nilai lain. Nilai lain itu apa? Jadi nanti selama teman-teman membuat makalah, itu nanti selama proses pembuatan makalah, itu nanti juga akan ada nilai. Ya. Apakah ada kelompoknya jenengan yang tidak mengerjakan sama sekali, yang hanya membuat covernya saja, ataukah ada anggota kelompok yang tugasnya hanya membuat printout saja, ataukah ada di antara rekan-rekan sekalian ada member yang tugasnya itu sangat luar biasa, ya, kerjanya sangat luar biasa, maka nanti anggota internal kelompok itu punya sistem penilaian sendiri. Nanti akan saya terangkan di belakang. Tapi kembali ke kelompok pembanding, maka kelompok pembanding juga selain mengoreksi, membuat laporan tertulis, membuat koreksian yang nanti akan diberikan kepada presenter,
juga memberikan nilai makalah kepada dosen. Ya, jadi ini adalah sumber nilai dari mahasiswa, atau dari kelompok pembanding. Ini nilai makalah. Jadi mohon nilai makalah. Nanti ada nilai penampilan. Nah, nilai penampilan ya, itu semua termasuk presenter wajib menilai dirinya sendiri ya. Jadi kelompok lain, pokoknya semua yang duduk di kelas itu wajib menilai presenternya. Lagi-lagi nilai presenternya, nilainya akan saya berikan lewat Google Form. Jadi nilainya banyak sehingga teman-teman harus mendengarkan presentasinya supaya teman-teman bisa memberikan nilai secara adil, tidak memberikan nilai secara sembarangan, tidak membuat nilai acak. Jadi jangan dolim karena teman-teman malas mendengarkan, akhirnya teman-teman guyon sendiri di kelas, kemudian nanti di akhir ngasih nilai sembarangan. Jangan sampai seperti itu, karena itu berarti teman-teman dolim terhadap temannya yang lain yang mungkin sudah siang malam membuat makalah, sudah bergadang untuk latihan presentasi, sudah bergadang untuk membuat slide. Jadi mohon kita hargai bersama-sama dengan cara mendengarkan. Jadi tugas ini tidak hanya untuk kelompok pembanding, tapi untuk semua yang duduk di kelas, baik itu penonton, baik itu presenter. Tapi untuk pembanding, tugas yang terakhir yaitu adalah setiap anggota kelompok pembanding wajib mengajukan pertanyaan terkait topik presentasi pada kelompok presenter. Di hari H itu, setelah kelompok presenter membuka sesi diskusi, maka kelompok pembanding semua anggotanya wajib untuk bertanya. Wajib. Selain pembanding, hukumnya menjadi sunnah maupun mubah. Jadi kalau ada waktu sisa, maka hukumnya menjadi sunnah. Tapi ketika nggak ada waktu sisa, maka orang lain non pembanding hukumnya menjadi mubah. Dan bisa tanya lewat WhatsApp group ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan kepada presenter, maka kelompok presenter tetap wajib menjawab meskipun itu sudah di luar kelas, karena itu merupakan proses pembelajaran kita satu paket. Beda lagi dengan semester kemarin, print out makalah saya minta untuk semester ini karena itu akan memudahkan saya untuk membuat pengoreksian. Jadi demi kelangsungan proses pengoreksian, maka mohon untuk memberikan juga file print outnya ya. Jadi seperti itu di hari H, berarti sebelum presentasinya. Hal ini kita sepakati bersama-sama. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok notulis. Siapa itu kelompok notulis? Yaitu kelompok yang membuat notulen ya. Berarti notulisnya adalah kelompok yang kita bagikan ya. Kayak tadi di RPS yang kita bagikan, nanti ada kelompok yang terletak di kolom yang paling ujung, kelompok yang tepi ya. Kelompok yang itu kelompok yang tugasnya sebagai notulis. Jadi kelompok yang pertama tadi, kolom yang pertama itu adalah kelompok presenter, kolom yang kedua isinya kelompok pembanding, kolom yang ketiga adalah kelompok notulis ya. Kemudian notulen itu adalah produknya. Jadi hasil yang ditulis oleh notulis namanya notulen. Jadi ini perbedaan definisi saja. Kemudian kelompok yang keempat, sebelum kelompok yang keempat, kelompok yang ketiga tadi berarti tugasnya notulis adalah membuat notulen selama jalannya kegiatan perkuliahan. Baik itu perkuliahan yang isinya adalah presentasi oleh rekan-rekan kalian, atau yang non presentasi atau dari ceramah saya. Jadi selama saya ngajar pun juga nanti ketika ada jadwal notulis, maka mohon kelompok notulis bersangkutan untuk membuat catatan. Karena anggota kelompok per kelompoknya itu sekitar 4 sampai 5 orang, 5 mahasiswa atau 5 mahasiswi ya. Sehingga nanti pasti ada satu yang akan menjadi ketua kelompok. Nah, ketua kelompok ini selain untuk koordinasi, tugasnya juga untuk menjadi timer juga. Jadi timer nanti akan kita tentukan ketua kelompoknya juga secara random. Jadi insya Allah secara adil kita tunjuknya. Jadi tidak bias dari saya maupun bias dari rekan-rekan sekalian. Nah, notulen itu wajib untuk di-share di WhatsApp group. Semua tugas di-share di WhatsApp group sehingga rekan-rekan sekalian yang non notulis itu bisa menggunakan notulen itu untuk membuat resume-nya ya. Seperti itu. Jadi ini lagi-lagi berbeda semester kemarin, teman-teman mungkin membagi notulennya ke grup yang lain, tapi di sini WA group yang saya maksud adalah WA group yang ada sayanya. Jadi saya bisa tahu apakah rekan-rekan sekalian sudah membagikan tugasnya atau tidak. Kelompok yang keempat yaitu kelompok lain ya. Kelompok lain semuanya, semua mahasiswa-mahasiswi yang duduk di kelas hadir ataupun yang hadir di online kita, maka wajib memberikan nilai untuk penampilan presenternya ya. Lagi-lagi nanti nilainya akan disubmit melalui Google Form. Ya, kemudian setiap anggota kelompok presenter juga harus memberikan penilaian atas presentasinya ya. Jadi lagi-lagi kita untuk menghindari bias ya. Sehingga kita kumpulkan nilai dari semua mahasiswa, mahasiswi, kita bagi rata-ratanya, itulah nilai nanti akan diperoleh oleh kelompok presenter. Jadi lagi-lagi semester ini tidak lagi ada nilai bias dari saya insya Allah, karena saya takut nilai yang saya berikan itu bias ya. Jadi
untuk menghindari hal itu supaya lebih adil bagi semua orang, maka saya terapkan sistem penilaian semacam ini. Itu sistem penilaian kita. Monggo kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terkait tadi yang sudah saya singgung, tugas penilaian internal. Jadi tugas internal ini, penilaian ini berlaku untuk seluruh anggota kelompok, baik itu kelompok yang ke-1, baik itu kelompok yang kedua, maupun kelompok yang ketiga atau kelompok praktikum lapang. Jadi setiap anggota kelompok, anggap ada 5 atau 6 anggota kelompok ya, maka satu orang itu akan memberikan nilai untuk 5 orang anggota yang lainnya. Jadi akan ada sistem semacam ini. Oleh karena itu nanti nilai aktivitas selama proses pembuatan makalah dan PowerPoint itu ada nilainya. Jadi mohon rekan-rekan sekalian berinisiatif untuk bekerja aktif selama proses pembuatan makalah dan juga proses pembuatan PowerPoint, dan nanti juga ketika praktikum maupun proses pembuatan praktikum ya. Jadi ada banyak pilihan sebenarnya untuk penilaian dalam populasi kita, tapi saya memilih ini karena ini merupakan cara yang lebih adil. Lagi-lagi nilainya menggunakan Google Form yang akan saya berikan kepada masing-masing kelompok setiap kali di masa-masa pengumpulan makalah. Jadi ini sudah saya siapkan. Jadi hal ini berlaku untuk makalah dan juga PowerPoint-nya, kemudian laporan praktikum dan juga ketika praktikumnya. Ya, jadi include tidak saja makalahnya tapi juga presentasinya, tidak saja laporan praktikumnya tapi juga ketika praktikumnya. Jadi saling menilai. Oleh karena itu nanti misalkan seandainya, insya Allah nggak ada, tapi seandainya ada yang nun sewu, nakalan ya, karena saya nggak suka sama dia, saya beri nilai kecil. Tapi insya Allah nanti nilai dari teman yang lain akan bisa membantu sehingga nanti akhir-akhirnya nilainya adalah nilai yang adil. Tapi mohon hal semacam itu jangan dilakukan, usahakan kita tetap profesional. Kalau memang temannya baik ya dinilai yang baik, kalau teman-temannya nggak ada yang baik ya dinilai seadanya saja. Jadi seperti itu. Karena saya semester ini sangat menghargai proses. Nilai akhir itu hanya hadiah ya, bukan satu-satunya tujuan, tapi prosesnya yang perlu kita hargai lebih tinggi daripada ujian atau nilai akhir itu sendiri. Kemudian deadline makalahnya ini saya undur ya, karena kita mungkin insya Allah kita praktikum pertama adalah kita mungkin presentasi pertama adalah tanggal 22 September. Jadi kan sekarang sudah tanggal 8. Terlalu singkat, 2 minggu lagi. Oleh karena itu, untuk makalah ini, maka kita sepakati makalah yang pertama, itu kita sepakati deadline-nya adalah tanggal berapa? Atau gini aja, wes. Kita sepakati saja deadline-nya masih tanggal 19 September, karena kita nanti tanggal 20, 21, 22 itu kita presentasi. Jadi kita sepakati sementara deadline pengumpulan makalah yang pertama adalah Selasa 19 September 2023. Ya, berarti tinggal berapa hari? 12 ya 17 ya enggak 12 hari lagi ya, 1 minggu sekian ya. Nanti kalau memang tidak bisa, nanti kita sepakati mungkin kita undur 1 hari atau 2 hari ya. Tapi intinya sebisa mungkin sebelum presentasi hari H itu sudah ada file yang bisa dibaca oleh kelompok pembanding maupun oleh audien yang lain ya. Jadi seperti itu. Dan ingat, deadline ini berlaku untuk semua kelompok, tidak saja kelompok 1 dan 2 saja, tapi semua kelompok. Kemudian keterlambatan berakibat pengurangan nilai. Berbeda dengan semester kemarin teman-teman masih bisa ngirim ke WhatsApp saya, tapi semester ini karena diunggah lewat Google Form, maka di jam deadline ini akan jam 12 tet akan saya tutup Google Formnya, sehingga teman-teman yang sudah terlambat tidak bisa mengumpulkan file makalahnya. Sehingga nanti kalau mengumpulkan harus dikirimkan ke WhatsApp saya, maka sejak saat itu berlaku pengurangan nilai ya. Formatnya satu saja, yaitu Microsoft Word. Nama filenya sudah saya buatkan template-nya. Jadi contohnya seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Kelompok yang makalah yang kedua itu nanti akan kita kumpulkan, deadline-nya adalah 31 Oktober 2023 di jam yang sama, formatnya sama, namanya formatnya juga sama. Jadi lagi-lagi link akan saya berikan di melalui WhatsApp group. Ini adalah deadline makalah kita, dan print out mohon dikumpulkan di hari H. Jadi misalkan pertemuan pertama presentasi, berarti kelompok 1 dan 2 mengumpulkan print out makalahnya di hari H itu ya. Ini makalah beberapa berbeda dengan semester kemarin. Sudah saya buatkan juga nama makalahnya. Jadi misalkan nama makalahnya adalah kelompok 1, seperti ini namanya ya. Jadi lagi-lagi mohon untuk nama filenya diseragamkan sehingga memudahkan saya untuk mengoreksi makalahnya rekan-rekan sekalian. Laporan praktikum nanti seandainya memang teman-teman nanti praktikumnya jauh ya, misalkan ke tempat lain di pantai, misalkan entah di pantai selatan ataupun di pantai utara ataupun di tempat lain yang non pantai, maka nanti
laporan praktikum itu sudah harus dikumpulkan di hari kuliah kita. Jadi hari Jumat 3 minggu pasca praktikum kita. Misalkan kita praktikum lapang adalah setelah UTS. Jadi setelah UTS kita praktikum lapang, maka berarti 3 minggu setelah praktikum lapang itu sudah wajib mengumpulkan laporan praktikumnya di hari Jumatnya. Ya, jadi seperti itu peraturannya. Nama filenya sudah saya buatkan template-nya, jadi teman-teman tinggal mengcopy, modif dan bahkan tidak perlu modif ya, copy paste saja. Formatnya sudah saya buatkan, silakan teman-teman mengikuti format ini nanti. Karena materi yang saya tampilkan hari ini bisa teman-teman akses melalui PDF, saya berikan dalam bentuk PDF, hanya materi hari ini saja, dan juga nanti akan saya unggah juga di YouTube Hamfaro Indonesia. Kemudian, ya sekarang mari kita masuk ke pembagian kelompok, karena ini yang materi yang terpenting dan materi menjelang akhir kita. Untuk kelompok yang pertama, berarti ini kelompok untuk pembuatan makalah dan presentasi yang pertama. Ya, saya sudah mempersiapkan nama, sebentar, sudah nama jenengan, ini kelas 3A ya, di kelas Tibio 2022A, berarti ada 35 mahasiswa dan mahasiswi. Saya copy paste. Untuk membaginya secara random dan adil, saya gunakan bantuan software ya, namanya Random Generator. Ini kita akan bisa membagi kelompok dari 8 orang. Membagi 8 kelompok secara random, jadi tidak ada saya dari ya. Kemudian ada kelompok. Kemudian nama yang muncul kali itu bertugas sebagai keamanan untuk menjadi kelompok. Jika menjadi nutulis ya. Baik, kemudian kita bagi. Ya, maka ini adalah kelompok pertama yang akan menjadi kelompok presentasinya teman-teman. Bentar, supaya tidak lupa, saya download dulu. Ini adalah kelompok ke-1 ya. Berarti untuk makalah dan presentasi ke-1 ya. Termasuk juga not tulis. Ini kelas Tibio 2022A atau 3A. Mata kuliah kita adalah mata kuliah Zooaver. Ya. Jadi ini nama kelompok pertama. Sebentar supaya nggak kehilangan. Saya screenshot ya biar adil. Nanti jadi teman-teman. Ini langsung saya bagikan ke jenengan materinya. Biar saya nggak lupa, soalnya takutnya kalau nanti ada yang kelupaan. Kemudian kelompok 6, ini kelompok 6 sudah. Kemudian kelompok 7, ini kelompok 7. Jadi misalkan kelompok 7, ketua kelompoknya adalah Mbak Farida, anggotanya ada Mbak Rara Vinda, kemudian ada Mbak Noviana dan juga Mbak Bella. Jadi nama pertama Mbak Farida berarti bertugas untuk menjadi ketua kelompok dan juga untuk menjadi timer ketika kelompok ini menjadi not tulis. Ya, jadi ini adalah kelompok kita yang pertama. Nanti akan saya bagikan, sudah saya buatkan untuk yang bagus. Kemudian kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok untuk membuat makalah yang kedua dan juga untuk mempresentasikan di presentasi yang keduanya. Maka dengan cara yang sama kita randomisasi lagi seperti ini. Misalkan ini adalah kelompok yang tadi, sekarang kita randomisasi lagi, maka kita akan dapatkan kelompok yang kedua, yaitu kelompok untuk makalah yang kedua dan juga untuk presentasi yang kedua. Hal yang sama kita lakukan, maka kita biar cepat.
covernya nanti. Jadi kemudian untuk bukti otentiknya saya kelompok yang kedua, kemudian kita akhir kelompok, berarti ini kelompok praktikum, juga kelompok untuk membuat praktikum, dan juga not tulis ketika sesi non presentasi. Lagi-lagi dengan cara yang sama kita bagi kelompoknya menjadi kelompok yang ketiga. Oh, maaf, ini ada yang, oh ya betul. Maka ini adalah kelompok yang ketiga, yaitu kelompok praktikum dan kelompok pembuatan laporan. Maka yang sama, mari kita oh ini ada kesalahan, sorry. Ini tadi kelompok kelompok, bentar saya rename dulu. Ini adalah kelompok Zoo Affair. Kemudian ini kelompok makalah yang kedua. Kemudian ini adalah kelompok yang ketiga. Berarti kelompok yang ketiga itu berarti kelompok yang ketiga adalah praktikum dan laporan. Praktikum, kelompok ketiga berarti bio 202 A3. Oke, ini akan saya share langsung ke grup habis ini. Kemudian terakhir, mohon maaf ya, jadi biar sekalian aja, biar saya nanti nggak mengulang-ulang. Hmm, sorry. Baik, pembagian kelompok kita sudah selesai, alhamdulillah. Berarti sekarang kita tinggal lanjut ke materi berikutnya. Saya save dulu. Baik, ini nanti akan saya berikan kenjenengan. Ini ada yang salah, belum saya edit ya. Jadi ini keterangan di bawahnya, karena ini kelompok kedua, berarti ini adalah kelompok prestasi yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, berarti ini adalah kelompok sesi kuliah presentasi yang sesi kuliah dan presentasi ya, karena ini kelompok praktikum ya. Baik, insya Allah sudah. Lantas kita lanjut ke terakhir. Jadi di sini sudah saya sebutkan juga, sudah saya buatkan rubrik penilaian. Jadi untuk resume berarti dari saya saja, dosen yang menilai. Kemudian dari nanti keaktifan selama presentasi maupun selama makalah, pembuatan presentasi, pembuatan makalah juga sudah saya buatkan. Ini juga nanti yang akan menjadi item untuk rekan-rekan nilai selama rekan-rekan melihat presentasi dari rekan yang lain ya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti ada komen praktikum ya seperti ini. Nah, rubriknya jadi nanti bisa dibaca dari PDF yang akan saya bagikan. Lantas untuk referensi utama, saya punya referensi banyak. Jadi insya Allah saya nanti bisa berikan penjelasan semuanya adanya textbook yang teman-teman inginkan ya. Tapi kalau untuk textbook berbahasa Indonesia, saya ada beberapa yang saya rekomendasikan. Tapi kalau teman-teman ingin improve bahasa Inggrisnya, maka sangat saya anjurkan untuk belajar menggunakan textbook berbahasa Inggris, karena pasti fotonya akan lebih bagus ya. Mungkin seperti itu materi yang untuk materi perkuliahan kita, karena kita masih punya waktu 10 menit. Jadi silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Monggo, silakan langsung aja disampaikan pertanyaannya kalau ada. Permisi Pak, izin bertanya. Untuk pengumpulan makalahnya itu setiap kelompok masing-masing atau salah satu perwakilan saja? Ya, terima kasih Mbak. Ini Mbak Sinten? Afdhulanisa. Oh iya, Mbak Abdullah Nisai. Baik.
Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Untuk materi kita, untuk maaf, pengumpulan tugas kelompok, maka silakan aja hanya ketua kelompoknya yang mengumpulkan. Ya, jadi ketua kelompok yang mengumpulkan, karena tidak perlu semua anggota kelompok mengumpulkan makalahnya. Ya, karena otomatis ketika satu kelompok mengumpulkan, maka otomatis sudah mewakili kelompok anggota kelompok yang lain. Ya mungkin seperti itu. Monggo, pertanyaan yang lain. Monggo. Mungkin langsung aja Mas. Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Tadi kan pas pembagian kelompok ada ketua kelompok yang sebagai timer itu Pak. Itu maksudnya gimana ya Pak ya? Oke, kan tadi kan ya terima kasih Mas. Oke, kan tadi kan ketika kita membahas tentang format presentasi itu kan satu kelompok itu punya alokasi waktu maksimal itu 40 menit ya. Berarti 40 menit itu tugasnya timer itu hanya mengingatkan kelompok presenter bila mana sudah memasuki menit ke-30, menit ke-20, menit ke-20, menit ke-30 dan menit ke-40. Jadi misalkan seperti ini. Mohon maaf, waktu presentasi tinggal 20 menit lagi. Nanti kemudian mohon maaf, waktu presentasi tinggal 10 menit lagi dan mohon maaf, waktu presentasi sudah selesai, jadi mohon untuk diakhiri. Jadi karena kita punya waktu kan satu hari kita cuma punya waktu 100 menit. Ya, jadi kalau sampai ada yang meleset itu akan sangat menyulitkan kita untuk kelompok berikutnya. Jadi supaya adil, maka timer selain membuat notulen juga mengingatkan saja. Jadi kan tugasnya sederhana. Jadi cuma mengingatkan bahwa mohon maaf presentasi sudah berjalan selama mohon maaf waktu presentasi tinggal atau tersisa 20 menit lagi. Mohon maaf info waktu presentasi tersisa 10 menit lagi. Jadi seperti itu Mas. Jadi tidak berat-berat, hanya untuk mengingatkan saja. Tapi nanti ketika sudah 40 menit, mohon ketegasannya untuk mengingatkan kelompok presenter untuk segera menutup presentasinya. Nanti diskusi bisa lanjut di grup WhatsApp kita. Oke, insya Allah begitu Mas ya, untuk terkait tugas timernya saja. Jadi memastikan saja kapan mulai presentasi dan kapan harus berakhir. Supaya kita bisa pastikan satu kelompok 40 menit pas ya. Tapi kalau seandainya terpaksa selesai sebelum itu ya nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai lebih dari 40 menit untuk satu kelompoknya. Ya, seperti itu Mas. Ya. Oke. Monggo yang lain? Izin bertanya Pak. Monggo Mbak. Untuk yang penilaian internal saat pembuatan makalah sama PPT itu apakah ada form penilaian tersendiri untuk setiap kelompoknya atau bagaimana? Wonten Mbak, nanti setiap anggota kelompok akan saya berikan link tersendiri. Jadi misalkan link kelompok 1, link kelompok 2, link kelompok 3, link kelompok 4. Dan nilai-nilai itu nanti hanya saya bisa melihatnya. Jadi tidak usah khawatir. Tapi pesan dari saya, karena kita menilai temannya, mohon dinilai secara profesional, dinilai yang dengan sangat semestinya, jauhkan pengaruh-pengaruh emosi ya. Jadi kalaupun saya dari dulu nggak suka sama dia sehingga nilainya akan saya jelekkan, mohon hal semacam itu tidak dilakukan. Saya harus menuntut kepada jenengan semuanya, mari kita nilai rekan sekalian dengan cara yang seadil-adilnya, karena pasti kita nggak mau didolimi, maka hal yang sama pun juga jangan sampai mendolimi rekan-rekan yang lainnya. Seperti itu, jangan khawatir, insya Allah saya bisa bisa tahu beberapa, karena segini pengalaman saya kemarin beberapa kali saya diskusi dengan perwakilan kelompok itu ada hubungan yang linear antara kualitas resumnya seseorang dengan kualitas pekerjaan ketika pembuatan makalah ya. Kalau resumnya itu seadanya, kemudian misalkan resumnya itu cuma satu paragraf, itu pun paragrafnya itu cuma 3 kalimat, dan itu pun sama dengan kelompok yang lain, dengan temannya ya, itu bisa kalau ditanya ke kelompoknya bagaimana kerjanya si Fulan ketika pembuatan makalah, ya dia cuma tutup nama, Pak dia tutup lah. Jadi itu gunanya resume itu seperti itu. Dari resume itu kita bisa mengetahui kualitas keniatan seseorang dari resume-nya. Oleh karena itu nanti karena semester ini resume itu nilainya sama bobotnya dengan UTS dan UAS, maka mohon untuk dibuat. Tapi untuk linknya, link kelompok 1 ada saya berikan. Link kelompok 2 ada, link kelompok 3 ada, link kelompok 4 ada, link kelompok 5 ada, link kelompok 6 ada. Masing-masing nanti ada linknya sendiri-sendiri. Jadi akan ada banyak link yang nanti akan saya berikan ke jenengan di setiap pertemuannya. Ya, jadi demi kebaikan bersama, mohon untuk bersabar dengan banyaknya link-link tersebut ya. Seperti itu Mbak nggih. Baik, dari yang lain mungkin? Langsung saja nggih, monggo langsung ditanyakan. Saya Pak izin bertanya. Oke. Monggo.
Jadi kan untuk kelompok pembanding itu kan punya kewajiban mereview dan bertanya kepada kelompok presenter kan Pak. Betul. Nah, untuk mereview itu langsung disampaikan setelah kelompok presenter selesai presentasi atau mengisi link Pak? Mbak, untuk review presenter itu tidak dalam sesi diskusi. Jadi secara terpisah ya. Jadi nanti oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa untuk resume itu adalah dibuat secara tertulis, koreksiannya. Jadi semata-mata koreksian itu dalam rangka untuk memperbaiki makalah daripada tim presenter. Jadi nanti dibagikan di WA group ya. Jadi nanti biar kelompok presenter tahu kekurangannya apa atau bahkan supaya tahu kelebihannya apa. Kalau memang makalahnya itu sudah sangat sempurna, maka kelompok pembanding pun harus adil memberikan karena sudah sangat bagus maka tidak ada koreksi dari kami ataupun tidak ada saran dari kami sebagai kelompok pembanding. Tapi nanti juga koreksian dari kelompok pembanding itu harus di-share di grup WhatsApp. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga tahu. Oh, kelompok presenter ini makalahnya kurang bagusnya ini. Atau mungkin kelompok presenter ini makalahnya sudah sangat bagus, terutama untuk poin ini. Lagi-lagi supaya kelompok semua audien itu bisa tahu bagaimana sih kelompok atau bagaimana sih nulis makalah yang bagus. Ya. Jadi seperti itu Mbak tujuannya pengoreksian itu. Saya pun juga nanti akan koreksi sendiri, yang mana koreksian saya nanti akan saya tunjukkan dalam bentuk ballpoint berwarna merah di print out makalahnya teman-teman sekalian. Ya, jadi itu. Jadi tidak perlu koreksiannya tidak perlu diomongkan ketika sesi diskusi. Jadi sesi diskusi itu fokus untuk pertanyaan, ya. Jadi silakan tanya ketika sesi diskusi. Jangan sedikit pun membahas tentang koreksian makalah di sesi diskusi ketika presentasi, Mbak Ngi. Jadi oleh karena itu tadi saya jelaskan poin tertulis, tidak perlu disampaikan secara lisan, ya. Karena insya Allah nanti teman-teman presenter bisa melihat sendiri dari tulisan yang disampaikan oleh kelompok pembanding. Itu untuk untuk tugas kelompok pembanding. Mungkin seperti itu, Mbak ya. Baik, monggo kalau yang lain. Saya Pak izin bertanya. Untuk yang kelompok pembanding itu kan wajib menanyakan pertanyaan gitu. Yang bertanya itu hanya perwakilan atau boleh beberapa? Mbak, terima kasih Mbak Lina. Yang wajib bertanya adalah seluruh anggota kelompok. Jadi masing-masing anggota kelompok harus punya pertanyaan masing-masing, ya. Jadi tidak perlu untuk tidak hanya diwakilkan. Jadi setiap member kelompok pembanding wajib bertanya. Dan untuk menjaga nilai kelompok, jadi kan nilai kelompok pembanding ada nilainya dari saya, kelompok presenter ada nilainya juga dari saya. Jadi seandainya ada kelompok yang tidak bisa memanfaatkan waktu 40 menit ini dengan maksimal, maka nilainya pun juga akan berkurang. Oleh karena itu, kelompok pembanding karena tugasnya wajib untuk bertanya, seandainya nanti kelompok presenter itu misalkan kan tadi satu kelompok jatahnya adalah 40 menit. 10 menit sudah selesai presentasi, kemudian diskusi. Lah berarti kan sebenarnya diskusinya kan 30 menit seharusnya, ya. Tapi ternyata karena pertanyaannya sangat sedikit, maka 20 menit sudah selesai. Nah, maka di sini poin yang kurang adalah poin kelompok pembanding, karena kelompok pembanding tidak bisa memaksimalkan durasi pertanyaannya. Di saat yang sama, kelompok presenter karena dia presentasi hanya 10 menit, yang mana 10 menit itu terlalu singkat, itu pun nanti juga akan ada nilai dari saya bahwa nilainya kelompok presenter kurang maksimal menggunakan waktu 15 menitnya untuk berpresentasi, ya. Jadi seperti itu Mas, seperti itu Mbak. Jadi pinter-pinterlah memanfaatkan waktu, ya. Karena dari kami, dari kita sebisa mungkin presentasi itu 20 menit, tanya jawab 20 menit. Boleh berkurang-kurang tapi jangan terlalu fatal. Contoh gini, boleh presentasi 15 menit, tanya jawab 25 menit, itu masih boleh, ya. Atau boleh presentasi 25 menit, tanya jawab 15 menit, itu masih boleh. Tapi jangan sampai 10 menit presentasi, 30 menit tanya jawab itu terlalu panjang. Saya ralat. Jadi 10 menit presentasi, 30 menit tanya jawab itu terlalu tidak seimbang. Sebaliknya sama, 30 menit presentasi, 10 menit tanya jawab itu juga tidak seimbang. Jadi kalau terjadi hal semacam ini, maka nanti siapa yang bertanggung jawab itu adalah kelompok yang kalau nggak pembanding ya kelompok presenter. Seperti itu Mbak Lina. Baik, monggo Mbak Ines. Sebelumnya terima kasih waktunya. Izin bertanya, kalau seumpama pakai jurnal bahasa Indonesia tapi kurang akurat, terus ada yang mencari jurnal bahasa Inggris, itu kita presentasinya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Apa campur?
Ya, terima kasih Mbak Ines atas pertanyaannya. Jadi kalau nanti teman-teman sekalian saya wajibkan berbahasa Inggris, maka Mbak Ines ini ya pelakunya ya, penyebabnya ya. Ya. Baik, saya sangat senang sekali ketika teman-teman nanti presentasi dalam bahasa Inggris dan pasti ada nilai tambahan ya. Jadi silakan teman-teman berpresentasi dalam bahasa Inggris jika memang itu tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan, dari saya pribadi tidak ada kewajiban bagi rekan-rekan sekalian untuk mempresentasikan materi dalam bahasa Inggris ya. Jadi bebas ya. Bahasa Indonesia bebas, bahasa Inggris boleh, bahkan dianjurkan, ada nilai plus pastinya nantinya. Tapi bahasa isyarat jangan ya. Jadi karena kita masih sehat semuanya insya Allah, jadi mohon untuk tetap presentasi dengan bahasa yang bisa dipahami ya. Bahasa Inggris dianjurkan tapi tidak diwajibkan ya, seperti itu ya. Tapi kalau slide-nya, kalau kita ngomong slide-nya, saya akan lebih menghormati ya, akan lebih apresiasi kalau slide-nya jenengan tulis dalam bentuk berbahasa Inggris ya. Karena itu untuk melatih jenengan sekalian berbahasa Inggris secara pasif. Jadi slide-nya, maksudnya poin di slide-nya itu berbahasa Inggris. Karena itu tadi pasti akan lebih sulit ya. Ketika teman-teman membuat slide dalam bahasa Inggris, maka teman-teman ketika presentasi ya, kadang-kadang blank. Ini artinya apa kata-kata ini? Ya baik. Sehingga kalau pas kalian membuat slide berbahasa Inggris dan presentasinya lancar, maka pasti akan ada nilai plus dari saya bahwa jenengan memang bisa sudah mempersiapkan materinya dengan baik. Karena kendati pun nanti poinnya itu dibuat berbahasa Inggris, kalian tetap tidak sampai blank ya. Jadi pasti. Insya Allah saya selalu menghargai setiap effort yang teman-teman keluarkan. Mengingat kalian adalah guru biologi, calon guru biologi atau bahkan calon dosen, maka mau nggak mau kita harus belajar bahasa Inggris. Ya berbeda. Kalau teman-teman nanti belajar di jurusan agama Islam, di jurusan bahasa Arab, maka pasti bahasa Arab itu menjadi utama, ya, dianjurkan. Karena hampir pasti semua referensi yang terbaik, yang terbaru, yang terupdate itu pasti dalam bahasa Arab. Di kita biologi mau nggak mau, ya, semua literatur terbaru, semua literatur yang terlengkap, yang terupdate itu masih tersedia di bahasa Inggris. Bahkan jurnal-jurnal penelitian pun di Indonesia yang terbaik, yang terbagus juga dituliskan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi inilah resiko kita di biologi, karena mau nggak mau berarti kita harus belajar untuk mendalami bahasa Inggris. Lebih-lebih kalau nanti teman-teman ingin kuliah lanjut, maka bahasa Inggris adalah wajib untuk bisa teman-teman kuasai. Bahkan untuk lulus S1 pun loh, teman-teman nanti sudah harus punya standar khusus untuk lulus ujian bahasa Inggris ya. Jadi seperti itu. Belum lagi nanti kalau mungkin teman-teman nanti nggak ada skripsi ya, kan sekarang kan lagi rame, kemarin Pak Menteri membahas mungkin skripsi bisa dihapuskan, tapi ada pengganti skripsi ya. Bisa jadi pengganti skripsi itu nanti juga kebahasaan teman-teman untuk bahasa Inggris. Jadi saya apresiasi Mbak kalau saat nanti ketika presentasi teman-teman bikin slide-nya berbahasa Inggris, lebih-lebih ngomongnya pun berbahasa Inggris ya. Insya Allah seperti itu Mbak Ines ya. Monggo yang lain. Gini Pak, maksud saya kan kemarin ada sebuah matkul itu di jurnal bahasa Indonesia kan tidak ada. Terus saya cari di jurnal bahasa Inggris ada. Nah itu kalau di matkul panjenengan itu kalau seumpama di jurnal bahasa Indonesia tidak ada, namun di jurnal bahasa Inggris ada, itu pakai yang PowerPoint bahasa Inggris tapi presentasinya pakai bahasa Indonesia. Ya boleh Mbak, ya pasti. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada ya mau kita harus ke bahasa Inggris ya. Ya bahkan kalau teman-teman nggak nemukan di bahasa Indonesia ya bebas ya. Teman-teman nyari literatur zoologi vertebrata dari Amerika ya, ya boleh. Dari Afrika boleh. Dari Suriname ya boleh. Jadi intinya kalau memang nggak ada ya mau gimana lagi ya. Tapi kalau ada, saya intinya nggak ada syarat khusus untuk mencari sumber literaturnya, bebas. Silakan teman-teman bisa mencari dari berbagai macam sumber. Yang penting usahakan presentasi itu seprofesional mungkin ya, semaksimal mungkin dan sememahamkan mungkin, karena tujuannya adalah untuk ini supaya audiens itu paham ya. Oleh karena itu untuk jaga-jaga, karena pengalaman semester kemarin kan banyak yang presentasi itu seadanya. Maksudnya apa? Ada yang tugasnya presentasi tapi belum datang atau belum join grup, sehingga nanti di cover sama anggota kelompok yang lain. Nah itu saya anggap nggak profesional ya. Kasihan kelompok lain yang tugasnya ganda ya. Jadi oleh karena itu mengapa kok di semester ini sebelum presentasi dimulai, saya mau tahu list pembagian tugasnya bagaimana. Jadi itu, tapi intinya usahakan bahwa semester ini seprofesional mungkin, termasuk profesional adalah membuat presentasi yang memahamkan. Ya. Semester lalu, teman-teman presentasi mata kuliah Botanik Kriptogami terlalu singkat, beberapa 7 menit sudah selesai, 8 menit sudah selesai, itu terlalu singkat, itu termasuk kurang profesional.
sehingga semester ini usahakan presentasinya pun disiapkan dengan maksimal supaya teman-teman lain paham. Tapi seandainya memang presentasinya kurang maksimal, jangan khawatir, saya juga akan membuatkan materi yang akan saya unggah untuk di YouTube. Jadi materi yang sama, materi dari topik yang sama yang akan saya unggah di YouTube, sehingga teman-teman juga bisa akses di akun YouTube-nya Hamfarul. Jadi semua materi kuliah saya akan saya share di sana. Bahkan teman-teman kalau mau belajar untuk mata kuliah lain yang saya ajar, misalkan semester ini saya mengampu mata kuliah fisiologi hewan dan evolusi, ya karena jenengan baru tahun depan belajar, maka teman-teman pun kalau ada waktu luang bisa mulai belajar materi kuliah yang akan dipelajari oleh kakak-kakak dekat kalian. Atau bahkan teman-teman ingin mempelajari mata kuliah yang dari kampus lain yang juga saya ampu, maka teman-teman juga bisa mempelajari mata kuliah itu di akun YouTube-nya Hamfarul Indonesia. Jadi mungkin seperti itu Mbak Ines ya. Ya untuk mata kuliah ini insya Allah bisa akan seperti itu. Jadi tujuannya supaya lebih maksimal, teman-teman punya banyak literatur. Kalaupun teman-teman juga butuh beberapa file literaturnya, saya punya misalkan beberapa textbook, itu bisa saya berikan kalau teman-teman minta, atau teman-teman juga bisa download sendiri di misalkan di website akademia atau yang lainnya. Itu banyak sekali tersedia literatur-literatur berbahasa Inggris yang terbaru yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar mata kuliah zoologi vertebrata ya. Baik, yang lain? Kalau memang sudah tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kita, karena kita sudah alhamdulillah kita kuliahnya tepat waktu ya, jadi sangat baik. Dan juga untuk doa penutup majelis juga semester ini akan saya panjangkan ya, karena lagi-lagi demi niat untuk supaya tabarukan, supaya perkuliahan kita menjadi lebih barokah maksimal. Maka perkuliahan kita mari kita akhiri dengan membaca doa yang lebih komprehensif, karena membaca doa banyak berarti kita semakin tergantung kepada Allah, karena kita belajar itu sedikit materinya dari ilmu Allah yang lautan, sudah paham sedikit nggak berkah. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Baik, mari kita akhiri doa kita, mari kita akhiri pertemuan kita, sehingga kita berharap bahwa ilmu yang kita pelajari hari ini bisa senantiasa bermanfaat, barokah, dan kapanpun kita butuhkan bisa kita munculkan di otak kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang benar-benar bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wafa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil kutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa khilla atkiya ulama, nakhla bil khairi wa nukfa kulli shar, ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا الأورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين ربي فاسمع، فضلا وجود منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عدا حبي، وآله وصحبي عدادة الصحبي، والحمد لله في البدء والتناهي، والحمد لله في البدء والتناهي، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.